Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra bin Sam, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Luwu Utara. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi yang dikaitkan dengan penyelesaian kasus yang ada di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah proses dialog oleh guru maupun orang tua sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Pada tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, di sini kita lakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, kita menggunakan prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid yang tentunya diharapkan akan memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Pada kasus yang pertama ini, Mercy tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga Mercy marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Permisi Pak, Bapak manggil saya? Iya nak, Bapak panggil kamu. Menurut ketua kelasnya, laporan ketua kelasnya katanya Mercy berbuat karya dalam kelas. Iya Pak, benar. Saya jengkel karena Apri selalu nyontek Pak. Bukan kali ini saja dia nyontek Pak. Hampir semua mata pelajaran dia juga nyontek Pak. Bahkan jika saya tidak memberikan mencontohkan, dia bilang saya pelit Pak. Oh gitu. Ya wajar lah kalau Mercy merasa marah dan kesal. Kalau Bapak di posisi Mercy, Bapak pun akan melakukan hal yang sama. Nah terus apa yang Mercy lakukan terhadap Apri? Saya marah-marah Pak dan tanpa sadar saya merobek bukunya. Merobek buku? Nah kalau begitu Mercy pasti punya alasan kenapa Mercy merobek buku Apri. Iya Pak, masa saya membiarkan dia begitu saja? Dia itu tidak mau usaha sendiri Pak. Saya yang capek-capek mengerjakannya, sedangkan Apri hanya tinggal menyalinnya saja. Jadi siapa yang tidak marah dengan kelakuannya Pak? Ya wajar lah Mercy marah. Mercy tidak rela kan tugasnya dicontek oleh Apri. Nah Bapak sangat menghargai tindakan Mercy tidak lebih dari yang Mercy lakukan tadi, misalnya memukul, tindakan fisik yang lebih berat. Nah, kira-kira menurut Mercy, apakah kelakuan Mercy sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, menurut Mercy, keyakinan kelas kita yang mana yang Mercy telah langgar? Saling menghargai dan menghormati sesama teman Pak. Menurut Mercy, menghargai dan menghormati sama teman kelas penting atau tidak? Penting Pak. Jadi kalau penting, apa yang sebaiknya akan Mercy lakukan jika lagi emosi atau marah? Yang pentingnya harus lebih sabar lagi Pak. Harus lebih sabar lagi.
Mercy bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya siap memperbaiki masalah ini. Oke, karena Mercy sudah bersedia memperbaiki masalah ini, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa yang akan Mercy lakukan? Yang pentingnya saya harus lebih sabar dan tahan amarah Pak. Kalau ada teman kami yang menyontek, saya tinggal hanya melaporkannya pada guru atau wali kelas Pak. Betul sekali. Jadi Mercy itu tindakan yang paling benar. Mercy bisa melaporkan ke guru atau ke wali kelasnya. Nah sekarang masalah kita sudah saya anggap selesai. Jadi tindakan yang harus dilakukan untuk lebih menahan emosi dan amarah itu sudah bagus, dan tentunya dengan melapor ke guru ataupun wali kelasnya. Ya, terima kasih ya Mercy. Saya anggap diskusi kita sudah selesai. Mercy boleh kembali ke kelasnya. Pada kasus yang kedua ini, Siti sering datang terlambat ke sekolah yang membuat pelajaran Siti banyak yang tertinggal, dan tentunya sering terlambat pada jam-jam pertama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Siti, tadi Bapak bicara dengan guru piket. Katanya Siti sering datang terlambat ya, Dek? Terlambat ke sekolah kira-kira pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Baik Siti, yang Siti lakukan manusiawi. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi ingat, kita harus belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan. Setuju tidak? Setuju Pak. Nah, kalau boleh tahu, apa yang membuat Siti terlambat datang ke sekolah? Saya begadang Pak. Oh, begadang. Kira-kira kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut Siti, keyakinan kelas kita yang mana telah dilanggar? Disiplin Pak. Menurut Siti, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Disiplin membuat kita lebih menghargai waktu. Betul sekali. Dengan disiplin kita bisa lebih menghargai waktu, kita tidak menyusahkan orang lain, pekerjaan tidak menumpuk, dan tentunya masih banyak lagi kalau kita lakukan disiplin. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat Pak. Saya minta maaf. Alhamdulillah kamu telah mengakui kesalahanmu. Kira-kira Siti, apa yang akan Siti lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya harus tidur lebih awal dan tidak begadang lagi Pak. Nah, baik. Jadi Siti sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi nanti Bapak akan coba komunikasikan dengan orang tuanya agar mengontrol Siti bisa tidur lebih awal dan tidak begadang lagi. Iya, baik Pak. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mercy Debralere. Pesan saya saat ini, saya sangat senang telah diajak berdiskusi oleh Bapak Fitra. Dan di sini saya belajar untuk lebih bersabar dan bisa menahan amarah dalam menghadapi kelakuan teman sekelas. Berdasarkan keyakinan kelas yang telah kami sepakati, yaitu menghargai dan menghormati teman kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kotima, 12 IPS 3. Saya sangat senang setelah berdiskusi dengan Pak Fitra. Saya akan disiplin lagi dan tidur lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan demonstrasi penanganan kasus yang terjadi di sekolah saya dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya Fitra Dinsam.
Asal Sekolah UPT SMA Negeri 5 Luwu Utara, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Luwu Utara. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.